Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitriyatul Afwah dan saya sendiri Puri Mardini akan menjelaskan tentang materi hakikat profesi pada mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian profesi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi itu adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu. Secara istilah, profesi itu diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Profesi pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan dari pihak yang memerlukannya. Jadi, profesi itu adalah suatu jenis pekerjaan yang menuntut kompetensi khusus melalui proses pendidikan yang lama pada pendidikan tinggi, serta mendapat pengakuan dari masyarakat dan imbalan yang dapat mencukupi kehidupannya secara wajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip profesionalisme. Yang pertama itu ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Kemudian, tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Prinsip yang kedua yaitu keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga ada prinsip otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kemudian organisasi profesi. Organisasi profesi yaitu suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Lalu kalau organisasi profesi keguruan yaitu suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu tujuan organisasi profesi keguruan yaitu untuk mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Lalu kewenangan organisasi profesi guru itu yang pertama ada menetapkan dan menegakkan kode etik guru, yang kedua memberikan bantuan hukum kepada guru, yang ketiga memberikan perlindungan profesi guru, yang keempat melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, yang kelima memajukan pendidikan nasional. Nah, kemudian ada jenis-jenis organisasi keguruan. Yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat dengan PGRI. Tentunya teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi dengan jenis organisasi ini. Organisasi ini terjadi setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentunya organisasi ini adalah sudah cukup lama organisasi ini didirikan. Yang kemudian ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau yang bisa disingkat dengan MGMP. Nah, MGMP ini adalah suatu wadah atau asosiasi perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran, serta pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Kemudian ada organisasi Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau yang biasa disebut dengan ISPI. Kemudian ada organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke
Kualifikasi dan sertifikasi profesi. Kualifikasi yaitu suatu keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Jadi kualifikasi itu untuk mendorong seseorang memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus. Di dalam dunia pendidikan, kualifikasi dimengerti sebagai keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan, dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2005, ada Undang-Undang Guru dan Dosen yang merupakan kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru, yaitu mengharuskan guru memiliki kualifikasi strata 1 atau D4 dan memiliki sertifikat profesi. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fitriyatul Afwa. Baiklah, saya Fitriyatul Afwa akan menjelaskan tentang kualifikasi akademik. Nah, berdasarkan standar pendidik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, itu disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang meliputi yang pertama, kualifikasi akademik pendidikan minimal D4 atau S1. Kemudian latar belakang pendidikan itu sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya, sertifikat profesi guru itu minimal 36 SKS di atas D4 atau S1. Kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Kuantitas dan kualitas guru dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar atau KBM adalah kompetensi guru yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar. Kualifikasi guru ini menjadi 3 dimensi, yakni kompetensi yang menyangkut yang pertama adalah rencana pengajaran. Nah, rencana pengajaran tercermin dalam kalender pendidikan, program kerja tahunan, program kerja semester, program kerja bulanan, program kerja mingguan, dan jadwal pelajaran. Selanjutnya yang kedua ada prosedur mengajar. Nah, prosedur mengajar berkaitan dengan kegiatan mengajar guru. Kegiatan mengajar ini diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan mengajar dengan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Selanjutnya yang ketiga ada hubungan antar pribadi. Selanjutnya sertifikasi. Sertifikasi merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, itu dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru dan dosen, sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Selanjutnya, tujuan utama sertifikasi guru itu yang pertama menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. Nah, sebagai agen pembelajaran berarti guru itu menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu pendidikan. Mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Nah, mutu siswa ini diantaranya ditentukan dari kecerdasan, minat, dan usaha siswa yang bersangkutan. Guru yang bermutu dalam arti berkualitas dan profesional menentukan mutu siswa. Yang ketiga, meningkatkan martabat guru. Dari bekal pendidikan formal dan juga berbagai kegiatan guru, antara lain ditunjukkan dari dokumentasi data yang dikumpulkan dalam proses sertifikasi, maka guru akan mentransfer lebih banyak ilmu yang dimiliki kepada siswanya. Secara psikologis, kondisi tersebut akan meningkatkan martabat guru yang bersangkutan. Yang keempat adalah meningkatkan profesionalisme. Guru yang profesional antara lain dapat ditentukan dari pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan dari berbagai aktivitas lainnya yang terkait dengan profesinya. Langkah awal untuk menjadi profesional dapat ditempuh dengan mengikuti sertifikasi guru. Selanjutnya, manfaat utama sertifikasi guru. Yang pertama adalah melindungi masyarakat dari praktik
pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. Kemudian melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang merugikan citra profesi guru. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru. Adapun pandangan Islam dalam profesionalisme ini adalah Islam adalah agama yang menekankan arti penting amal dan kerja. Islam mengajarkan bahwa kerja keras harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai. Yang kedua, pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Selanjutnya, pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah, Rasulullah, dan masyarakatnya. Oleh karena itu, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Kemudian yang keenam, pengupahan harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan amal atau karya yang dihasilkan. Jadi, secara ideal, Islam sangat mendorong tumbuhnya sikap profesionalisme, baik dalam kerja, untuk orientasi duniawi maupun ukhrawi. Nah, amal perbuatan yang ditunjukkan untuk kehidupan dunia harus dilakukan seoptimal mungkin, sebagaimana amal soleh. Begitu juga amal perbuatan untuk tujuan akhirat. Semua itu merupakan ibadah kepada Allah. Maka profesionalisme adalah pelaksanaan suatu amal atau pekerjaan dengan kualitas kerja yang tinggi, dengan mutu produktivitas yang tinggi pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.